Ya, selamat siang Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah jam 1 lebih ya Bapak Ibu, daripada nanti kelamaan, kita mulai saja untuk kuliah kita hari ini. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya Bapak Ibu. Kalau untuk keuangan syariah kemarin kita sudah membahas tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang hari ini kita akan coba sedikit bahas di lembaga lainnya. Masih ada hubungannya juga dengan keuangan, yakni tentang pasar modal. Tapi pasar modalnya nanti yang lebih banyak fokusnya di syariah. Apa yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal yang umumnya mungkin sudah Bapak Ibu pelajarin ya di manajemen keuangan, atau kalau tidak kemarin di mata kuliahnya Bu Tessa dan Bu Lina ada kuliah tamu ya, saking bursa efek. Nah itu juga sami. Pak Irfan yang menjelaskan tentang pasar modal itu juga sama. Ya, kalau coba share screen ya. Niki sampun ketinggalan nggih PPT-nya. Ampun, Bu. Sampun Bu, Sampun, Bu. sampun Ibu. Nggih. Baik. Nah, untuk pasar modal syariah sebenarnya tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu dengan pasar modal yang ada di umumnya, yang ada di sekitar kita. Karena memang tempatnya sebenarnya cuma satu. Cuma nanti yang membedakan adalah produknya atau perusahaannya. Perusahaannya mana yang bisa kita investasikan di khususnya pasar modal syariah. Nah, sebelum masuk ke perusahaan seperti apa atau produknya seperti apa yang nanti akan bisa kita gunakan untuk berinvestasi khususnya di bidang syariah. Nah, kita coba bahas dulu tentang maksud serta tujuannya di pasar modal. Jadi Bapak Ibu, untuk visi misinya atau maksud atau tujuannya pasar modal syariah sebenarnya hampir sama ya dengan lembaga keuangan syariah yang sebelumnya atau perbankan syariah. Jadi visinya pasar modal syariah adalah menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi tujuannya memang sebenarnya sami nggih Bapak Ibu antara pasar modal syariah atau pasar modal yang biasa saja, karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena kalau ketika kita sebagai masyarakat, nah nanti posisi kita sebagai masyarakat adalah membantu perusahaan yang kekurangan dana. Nah, nanti kita berinvestasi ke perusahaan tersebut, kemudian dari dana tersebut mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Dan itu juga bisa kembali ke kita berupa nanti dividen atau keuntungannya ketika kita berinvestasi di perusahaan. Nah, di sini kenapa bisa punya kontribusi yang signifikan karena dengan kita membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengembangkan ekonominya, ada efek multiplier. Nah, efek multiplier itu apa? Efek multiplier itu adalah efek yang berkelanjutan. Semisal Bapak Ibu membantu satu perusahaan di bidang pertanian, ya Bapak Ibu. Nah, perusahaan di bidang pertanian ini asli dari Indonesia. Kemudian mereka memperkerjakan masyarakat Indonesia menggunakan bahan baku ya, bahan bakunya dari Indonesia juga, kemudian punya kliennya juga orang Indonesia, kemudian juga kegiatannya full di Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu membantu perusahaan seperti itu, kemudian perusahaan tersebut mendapatkan untung, kegiatan operasionalnya juga berjalan dengan baik, dan dia bisa membantu masyarakat sekitar di perusahaan tersebut atau pabriknya di perusahaan tersebut. Jadi, Bapak Ibu tidak hanya membantu perusahaan itu dalam bertahan hidup, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, tapi juga membantu masyarakat sekitar yang bekerja di pabrik atau perusahaan tersebut. Jadi punya efek multiplier atau efek berkelanjutan. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah, tentunya juga di orang-orang yang ada di pasar modal yang harapannya masyarakat ini bisa saling membantu dengan cara seperti itu. Kemudian misinya pasar modal yang pertama adalah menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan juga sektor swasta serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. Jadi tidak hanya membantu yang diberikan dana ya Bapak Ibu, tapi juga membantu masyarakat dalam berinvestasi. Karena namanya investasi pasti ada keuntungannya, ya, ada pilihan keuntungannya. Nah ini juga di pasar modal juga ada keuntungannya. Kalau keuntungannya di pasar modal ada dua.
capital gain ataukah dividen. Capital gain itu keuntungan ketika Bapak Ibu membeli saham sekarang misalnya, itu harganya misalnya per lembarnya itu adalah 1.000. Kemudian besok ketika Bapak Ibu menjual harganya jadi 1.500. Nah, selisih keuntungan 500 itu yang jadi keuntungannya. Itu adalah capital gain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memegang satu saham ya Bapak Ibu, kemudian ditahan sampai mungkin beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Nah, biasanya ada perusahaan yang membagikan dividennya. Dividen itu keuntungan. Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, kemudian kegiatan operasional perusahaan itu sudah berjalan dengan baik, tidak membutuhkan dana lagi, ya, keuntungan tersebut dibagikan oleh pemilik. Pemilik itu siapa? Pemilik itu adalah Bapak Ibu yang membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, misi di pasar modal adalah mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. Jadi, fokusnya tidak hanya lagi perbankan syariah, tapi juga pasar modal syariah. Jadi, pilihannya masyarakat Indonesia yang memang ingin keuangannya atau kontribusi sistem keuangannya itu berada di hukum Islam atau benar-benar syar'i, nah itu pilihannya jadi lebih banyak lagi. Tidak hanya di bank, tapi bahkan pasar modalnya juga memberikan pilihan investasi. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas serta aman. Seperti tujuannya yang di Lembaga Keuangan Syariah kemarin ya Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya adalah ingin membantu sesama. Ada sisi sosialnya, termasuk juga di pasar modal. Kemudian selanjutnya ada peran pasar modal syariah di Indonesia. Tentunya fokusnya si pasar modal secara umum sama nggih Bapak Ibu. Sebagai yang pertama nih, sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Jadi memang kalau di perusahaan nih Bapak Ibu, perusahaan itu akan punya dua pilihan sumber pendanaan. Yang pertama, mereka bisa minjem dana ke bank. Terus yang kedua, mereka bisa mencari dana bantuan dari pemilik. Nah, kalau yang pemilik yang awal kan mungkin sudah dananya sudah cukup ya, atau mungkin sudah tidak bisa diberikan dana lagi. Nah, cara yang kedua adalah ini, mencari sumber pendanaan lain, yakni orang-orang yang mau berinvestasi. Nah, kalau sendiri-sendiri kan susah nih Bapak Ibu, masuk pemilik perusahaan kemudian ngider ke proposal perusahaan ke orang-orang masyarakat di pinggir jalan kan nggak mungkin. Nah, makanya diwadahi oleh yang namanya pasar modal. Nah, memang tujuannya adalah membantu orang-orang yang tadi punya punya banyak dana, tapi bingung mau diinvestasikan kemana, dengan orang-orang yang memiliki perusahaan yang memang mereka membutuhkan pendanaan untuk kegiatan operasional. Itu adalah perannya pasar modal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sarana investasi. Sarana investasi khususnya efek syariah bagi investor. Jadi memang di sini memberikan pilihan untuk masyarakat Indonesia yang mereka memang ingin melakukan investasi basisnya syariah. Karena mungkin banyak yang masih bingung nih kalau kita mau berinvestasi yang basisnya syariah seperti ini, diberikan pilihan oleh pasar modal. Di sini loh ada pasar modal syariah di Indonesia. Nah, kalau di konsepnya pasar modal syariah sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Ada konsep dasarnya di fikihnya, ada di ibadah dan juga muamalah. Ibadahnya gimana? Karena memang kita nanti di sini akan menggunakan hukum Islam yang memang sama ya dengan yang di perbankan syariah kemarin. Kemudian di muamalahnya ya karena ini kita tujuannya adalah membantu sesama manusia tadi, mengembangkan perekonomian yang ada di masyarakat supaya kegiatan perekonomian berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada apa saja sih sebenarnya yang di pasar modal produk-produk dan jasa syariah yang ada di pasar modal? Sebenarnya katanya Bapak Ibu, tapi umumnya yang ada di pasar modal itu adalah saham. Nah, apa yang membedakan saham di pasar modal syariah dengan pasar modal non syariah atau konvensional? Nanti kita coba share di belakang ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya kalau di konvensional itu namanya obligasi. Kalau di pasar modal syariah nanti namanya suku. Ada juga yang namanya surat utang negara. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan utang kepada negara. Nah, ini biasanya ada periode tertentu. Ini kalau konvensional. Nah, kalau syariah nanti ada namanya suku negara atau SPSN. Kemudian ada reksadana. Nah, ini yang syariah namanya juga sama, reksadana syariah.
Kemudian ada namanya ETF atau Exchange Trade Fund. Ada juga ini versi syariahnya. Kemudian ada efek beragun aset. Di syariahnya juga ada versi syariah. Kemudian ada dana investasi real estate atau DIRE. Ini juga ada versi syariahnya. Ini sebenarnya umumnya tidak sebanyak ini ya Bapak Ibu yang ditawarkan. Cuma memang yang dasarnya di pasar modal itu adalah saham dan juga obligasi. Kemudian nanti akan ada reksadana dan surat hutang. Jadi tidak semuanya pasti ada. Oke, kita coba bahas yang umum-umum mawon ya Bapak Ibu. Yang umum biasanya kalau misalnya kita temui di pasar modal adalah saham syariah. Nah, saham syariah itu seperti apa? Saham syariah itu bisa dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham tadi, yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya emiten tersebut atau perusahaan publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Jadi harus menjelaskan secara detail bahwa perusahaannya ini memang berjalan sesuai prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha atau emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal namun memenuhi beberapa kriteria. Nah, kriterianya adalah yang pertama kita lanjutkan lagi nih Bapak Ibu. Saya coba mute dulu ya Bu Ika. Sudah. Baik. Nah, saham syariah itu yang pertama adalah tidak melakukan kegiatan usaha berikut. Tidak melakukan apa? Yang pertama di sini adalah di dalam kegiatannya dia tidak melakukan kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi. Jadi bukan hanya judi yang umumnya kita pahami, tapi juga permainan atau kegiatan-kegiatan yang dia tidak jelas dasarnya. Itu sudah nanti tergolong dengan judi. Kemudian yang kedua adalah perdagangan yang dilarang menurut syariah. Contohnya perdagangan yang tidak disertai dengan barangnya. Jadi berjual beli, kegiatan jual beli, tapi tidak ada barangnya sama sekali, tidak bisa dilihat barangnya. Atau barangnya mungkin belum dipersiapkan, belum ada sebenarnya. Cuma minjem aja tapi diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah jasa keuangan riba, misalnya adalah bank. Nah, bank itu juga tidak diperbolehkan diinvestasi di dalam pasar modal syariah. Kemudian jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, misalnya asuransi konvensional, itu tidak boleh. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain barang dan jasa yang haram. Ya, umumnya adalah misalnya adalah alkohol, ya, kemudian mungkin daging babi, yang di hukum Islam itu termasuk haram, itu tidak boleh di dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau misalnya memang kegiatan operasional perusahaan melibatkan produk-produk tersebut, berarti sahamnya itu haram juga untuk dibeli. Jadi benar-benar harus sampai produknya kita teliti. Kemudian zatnya, barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI dan atau barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Jadi yang memang benar-benar tidak ada manfaatnya itu nanti tidak diperbolehkan untuk diinvestasi. Kemudian melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kalau ini saya rasa semuanya ya Bapak Ibu, tidak hanya di hukum Islam tapi umumnya memang tidak boleh. Kemudian yang kedua, harus memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Jadi tidak hanya dari produknya atau kegiatan operasionalnya, tapi juga rasio keuangannya yang perlu diperhatikan di dalam perusahaan tersebut. Ya, ini adalah total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak melebihi 45%. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut memang pembiayaannya dari utang atau pinjam dari bank, nah itu total asetnya, totalnya adalah tidak boleh lebih dari 45% dari total kekayaannya. Kemudian yang kedua adalah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain itu tidak lebih dari 10%. Jadi memang harus dicek dulu selama totalnya dari rasio keuangannya seperti apa.
Nah, ini memang kalau misalnya kita sendiri, Bapak Ibu, mengecek sendiri ini rasio utangnya berapa, kemudian sumber pendanaan dari mana, memang agak susah. Nah, makanya nanti dari pemerintah menyediakan satu indeks. Indeks itu ya mungkin kalau gampangannya kayak Bapak Ibu ketika mau berbelanja itu diberikan brosur oleh tokonya. Nah, di brosur ini nanti sudah disediakan ini loh pilihan perusahaan atau saham-saham yang masuk JII, Jakarta Islamic Index. Jadi memang itu isinya adalah perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah. Jadi kita nanti tinggal milih aja perusahaan yang ada di sana memang sudah diklasifikasikan sebagai saham perusahaan syariah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sukuk korporasi. Nah, perbedaannya dari sukuk dengan obligasi, kalau yang umum konvensional mungkin kita menyebutnya sebagai obligasi ya Bapak Ibu, atau surat utang. Nah, di dalam korporasi, di dalam sukuk, yang membedakan adalah prinsip dasarnya, ini bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek atau investasi. Sedangkan kalau obligasi itu nanti namanya adalah surat pernyataan utang dari issuer. Jadi kalau yang ini adalah surat utang, kalau yang di sini bukan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset. Jadi nanti ada satu aset atau satu proyek, itu nanti kepemilikan bersama. Kemudian kalau di sukuk klaimnya itu adalah klaim kepemilikan didasarkan pada satu aset atau proyek atau investasi yang spesifik. Nah, sedangkan kalau obligasi nanti klaimnya adalah emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Jadi nanti kita yang yang membeli obligasi tadi disebut sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada perusahaan. Nah, kemudian kalau di sukuk penggunaan dananya harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi memang harus dicek lagi dana ini nanti digunakan untuk apa. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan yang tadi judi misalnya atau kegiatan yang dihubungi dengan riba, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau di obligasi, kalau sudah dibayarkan dananya nggih pun dilepas, mau dipakai apapun untuk kegiatan perusahaan silahkan. Yang penting nanti dilunasi ketika jatuh tempo. Kemudian jenis penghasilannya kalau di sukuk nanti ada berupa imbal hasil atau berupa margin atau nanti berupa fee. Jadi nanti bentuknya tergantung yang ada di perjanjian. Kemudian kalau obligasi bentuknya penghasilan itu adalah berupa bunga, kupon atau capital gain. Jadi nanti bentuknya nanti pembayaran pokoknya nanti disertai dengan bunganya. Kemudian kalau suku, apakah harus ada underlying aset atau ada aset yang melandasi? Itu kalau di suku harus ada. Tapi kalau di obligasi tidak ada. Kemudian kepatuhan syariah, ada penggunaan jasa tim ahli syariah. Atau namanya disebut sebagai TAS atau Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Itu harus ada di dalam proses pembuatan suku. Sedangkan kalau di obligasi tidak perlu. Jadi nanti langsung disebutkan saja surat utangnya seperti apa, pinjamannya berapa, bunganya berapa, pokoknya berapa, sampai jangka waktunya kapan, itu nanti disebutkan di dalam obligasi. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya, kalau tadi sukuknya oleh perusahaan. Nah, ini adalah sukuknya yang menerbitkan adalah negara. Atau biasanya disebut surat berharga syariah negara. SBSN, gitu, Bapak Ibu. Nah, SBSN hampir sama prinsipnya dengan yang tadi. Cuma yang menerbitkan di sini adalah negara, bukan perusahaan. Asumsinya adalah kalau perusahaan mungkin masih bisa bangkrut, tapi kalau negara tidak mungkin bangkrut. Jadi resikonya lebih tinggian yang sukuk tadi, sukuk perusahaan daripada sukuk negara ini. Nah, jenisnya produk SBSN ada bermacam-macam. Ini mungkin jenis produknya mawon nih Bapak Ibu. Ada yang namanya Islamic Fixed Rate, kemudian sukuk retail, sukuk dana haji, sukuk global, kemudian ada Islamic T-bills, kemudian atau surat perbendaharaan negara syariah, kemudian ada project based suku atau PBS. Jadi ini adalah beberapa jenisnya atau produknya. Tentunya dengan detailnya masing-masing ya Bapak Ibu, saya tidak hafal sampai detailnya, tapi intinya adalah ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara. Cuma mungkin nanti prinsip bagi hasilnya yang nanti berbeda-beda. Nah, kemudian selain suku ada juga yang namanya reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta, yang selanjutnya dana ini nanti diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi
sebagai pemilik harta yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang di pasar modal. Nah, reksadana syariah sebagaimana reksadana umumnya ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya yang pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu, serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Jadi, reksadana syariah itu sebenarnya modelnya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ketika beli nopo nggih set. Nah, ini kan mulai akhir tahun ya Bapak Ibu. Nah, biasanya itu ada yang suka jualan areng ditambah buat bakar wadah buat bakar sate gitu. Terus ada ditambah tusukan sate niku dijadikan satu bendel, satu paket. Nah, ini juga sama. Reksadana niku juga sama. Modelnya adalah kita membeli produk investasi tadi, ada saham, ada obligasi atau surat utang ya. Kemudian nanti ada yang produk yang lainnya tapi dibendel jadi satu. Kenapa ini menarik? Karena ini tadi sudah diatur paketannya, bendelannya itu yang mana saja, sahamnya berapa, kemudian yang kira-kira risikonya yang rendah tuh yang mana. Nah, itu oleh ini si ahlinya, namanya manajer investasi. Karena seperti namanya, dia seorang manajer yang mampu untuk menginvestasikan dana masyarakat, dia tahu nih mana yang resikonya tinggi, nah nanti digabungkan dengan yang resikonya rendah. Walaupun nanti keuntungannya bisa lebih tinggi lagi. Nah, dia yang punya keahlian di situ. Ini cocok untuk pemodal kecil dan pemodal yang tidak banyak waktu. Karena sudah ada si manajer ini, nah nanti dia yang membantu kita untuk berinvestasi di produk-produk saham ataupun obligasi yang nanti digabung jadi satu yang kira-kira bisa menguntungkan masyarakat. Jadi kita dibantu oleh si manajer ini untuk mengatur tadi, kira-kira saham mana yang lebih menguntungkan di keadaan ekonomi saat ini. Kemudian nanti bisa digabung dengan suku yang mana. Atau mungkin nanti pilihan saham perusahaan apa yang digabungkan dengan saham perusahaan apa, sektor apa. Nah, itu keahliannya ada si manajer investasi tadi. Jadi ini yang dikatakan cocok dengan para pemodal atau investor yang mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkan resiko tadi. Jadi mereka nanti meng-hire atau menyewa manajer investasi ini yang mengatur kira-kira saya investasi bagusnya di mana. Nah, ini adalah keuntungannya kalau pakai reksadana syariah. Nah, bedanya apa antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Nah, umumnya ada ini ya, perbedaan sederhananya. Kalau di reksadana syariah itu nanti pasti nih di setiap produk keuangan syariah itu pasti dikelola sesuai dengan prinsip syariah tadi yang dulu kita bahas tentang ada maghribnya ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di konvensional memang mereka tidak memperhatikan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah investasi itu hanya pada efek syariah yang diperbolehkan. Jadi nanti kalaupun misalnya ada saham, ada surat utang syariah atau suku tadi, itu pun juga dipilih sahamnya dari perusahaan yang mana, kemudian prinsip sukunya seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau konvensional, ya tentu saja investasinya pada seluruh efek yang diperbolehkan. Kemudian di reksadana syariah itu nanti terdapat mekanisme pembersihan harta non-halal. Jadi nanti memang ada sistemnya yang nggak halal ini nanti tidak dimasukkan ke dalam reksadana. Kemudian kalau di konvensional tentu tidak menggunakan konsep pembersihan harta. Kemudian di reksadana syariah itu nanti dikelola oleh manajer yang profesional dan ada tambahannya, mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tidak semua manajer investasi boleh mengatur reksadana syariah, tapi adalah manajer investasi yang mereka tahu tentang prinsip dasarnya syariah di dalam sistem investasi syariah. Nah, kalau di reksadana konvensional, memang mereka dikelola oleh manajer investasi yang profesional, tapi mereka tidak tahu dasarnya dari keuangan syariah atau prinsip syariah. Itu ya yang membedakan untuk pasar modal syariah dengan pasar modal, reksadana syariah dulu. Reksadana yang syariah dengan reksadana yang konvensional. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, apa sih yang membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah? Sebenarnya cukup banyak ya Bapak Ibu yang membedakan antara pasar modal konvensional dan syariah, tapi kita bisa melihat dari beberapa aspek. Misalnya ini dari sisi instrumen investasi nih. Kalau konvensional, instrumen investasinya atau alat investasinya, produk investasinya itu ada saham, kemudian ada obligasi, kemudian ada reksadana. Nah, kalau yang syariah ya sama sih, masih bentuk saham, tapi tentu perusahaan-perusahaan yang basisnya syariah.
Kemudian yang kedua ada sukuk, kemudian ada reksadana syariah. Jadi umumnya atau dasarnya pasar modal itu cuma 3 produk niki ya Bapak Ibu. 3 produk ini yang ada di pasar modal syariah. Ataupun pasar modal konvensional sebenarnya juga cuma saham, obligasi, dan juga reksadana. Kemudian untuk indeks saham acuannya, itu kalau di konvensional nanti kita menggunakan indeks IHSG LQ45. Ini adalah indeks harga saham gabungan antara 45 saham yang paling liquid, atau istilahnya 45 saham yang paling bagus lah performanya di dalam IHSG. Jadi nanti memang ada tim sendiri yang akan mengecek dengan kriteria tertentu, ya, kira-kira 45 saham mana yang masuk ke dalam kelompok ini. Nah, kalau di pasar modal syariah tadi kita ada yang namanya JII, Jakarta Islamic Index. Ini adalah indeks atau gabungan atau kumpulan saham-saham yang memang mereka berbasis pada syariah. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang basisnya syariah. Kemudian ada satu lagi namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, ini nanti biasanya sudah ada timnya sendiri. Ini adalah caranya pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia untuk memudahkan Bapak Ibu investor memahami mana sih perusahaan-perusahaan yang sudah masuk listnya syariah atau belum. Nah, ini biasanya sudah disediakan oleh Bursa Efek. Nah, kemudian ada tipe obligasi. Kalau tipe obligasinya konvensional, mungkin kita bisa sering mendengarnya sebelumnya adalah obligasi kuponnya tetap atau fixed rate, kemudian ada kuponnya variabel, kemudian ada zero kupon atau tingkat kuponnya 0%. Nah, kalau di syariah itu ada sukuk ijarah atau sewa, kemudian sukuk mudharabah untuk bagi hasil, dan sukuk wakalah. Nah, itu adalah jenisnya kalau tipe obligasi. Nah, kalau tadi sudah ada sahamnya, indeksnya, kemudian sudah ada sukuknya atau surat obligasinya, ada juga jenis reksadananya, Bapak Ibu. Ini lebih banyak lagi, ya. Nah, kalau reksadana di sini ada banyak jenisnya. Misalnya yang di konvensional nanti ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana dolar, dan seterusnya. Tapi kalau di syariah, umumnya tentu belakangnya pasti ada embel-embel syariahnya ya Bapak Ibu, karena memang fokusnya mereka di kegiatan syariah. Misalnya reksadana pasar uang syariah, kemudian reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah. Nah, ini biasanya campuran antara efek-efek saham, kemudian sukuk tadi, kemudian ditambahin tadi reksadana pasar uang, tapi memang basisnya yang syariah. Kemudian ada reksadana saham syariah, ini khusus untuk produk-produk investasinya berupa saham. Kemudian ada reksadana dolar syariah, reksadana terproteksi syariah, dan seterusnya. Mana kalau kita lihat dari sini, produknya pasar modal syariah justru lebih banyak daripada produknya yang konvensional. Selanjutnya, apalagi yang bisa membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah ketentuan bidang usaha. Kalau di konvensional itu malah tidak ada pembatasan, jadi memang bebas-bebasnya kalian punya perusahaan apa, silahkan di listing, didaftarkan di Bursa Efek, asalkan memenuhi standarnya Bursa Efek, ya udah langsung masuk aja. Tapi kalau di pasar modal syariah, ada beberapa ketentuan bidang usahanya. Yang pertama, tidak termasuk bidang usaha yang melanggar kaidah syariah seperti minuman keras, kemudian perjudian, riba atau bunga, ketidakpastian, dan bisnis non-syariah lainnya. Kemudian tadi rasio modal terhadap total utang maksimal 82% atau rasio modal terhadap total aset itu maksimal 45%. Jadi yang membedakan adalah ini Bapak Ibu. Kemudian ketentuan keuangannya kalau di konvensional itu tidak ada pembatasan. Tapi kalau di pasar modal syariah, total pendapatan non-syariah itu maksimal 10%. Jadi mungkin masih dimungkinkan ada, tapi maksimal itu adalah 10%. Nah, ini kalau ini pertimbangannya dari pusat ya Bapak Ibu, karena ini kebijakannya dari pusat. Kemudian ketentuan pengelolaan reksadana. Nah, kalau di konvensional sesuai dengan jenis reksadanya tadi, tapi kalau di pasar modal syariah sesuai jenis reksadana ditambah dengan ketentuan, adanya ketambahan ketentuan cleansing atau pembersihan reksadana dari pendapatan yang sifatnya non-syariah untuk selanjutnya diamalkan. Jadi nanti kalau misalnya memang ada unsur-unsur yang non-syariah tadi atau kecampuran perusahaan-perusahaan yang non-syariah, itu nanti ada pembersihannya dulu.
Nah, kalau Dewan Pengawas Syariah, tentu kalau di pasar modal umum atau konvensional itu nggak ada, tapi kalau di Dewan Pengawas, di pasar modal syariah, harus ada Dewan Pengawas Syariah tadinya, untuk mengawasi perusahaan mana yang masuk ke Jakarta Islamic Index atau ISSI tadi, atau tidak. Saya rasa itu saja Bapak Ibu untuk materi kita hari ini tentang pasar modal syariah. Monggo Bapak Ibu ada yang mau diceritakan atau mungkin dikonfirmasi?